Topik 1, demonstrasi kontekstual oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggri Saputra dari kelompok 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari pengertiannya hingga penerapannya berdasarkan keragaman peserta didik di dalam kelas. Terkait pengertiannya, menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai individu. Atau juga bisa dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian usaha yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Nah, untuk lebih memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, ada baiknya kita kenali dulu ciri-cirinya. Apa saja ya ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu berfokus pada kompetensi pembelajaran. Artinya, setiap kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru haruslah memiliki target untuk mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, evaluasi dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Artinya, segala sesuatu yang menunjang terjadinya proses pembelajaran yang aktif di dalam kelas dimasukkan ke dalam rancangan kurikulum. Kemudian yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Artinya, pengelompokan yang telah dibuat oleh guru pada suatu materi akan dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan materinya berikutnya. Kemudian yang terakhir nih, pembelajaran berdiferensiasi menjadikan siswa menjadi pembelajar yang aktif. Artinya, pembelajaran yang terjadi di kelas berpusat pada siswa. Siswa melakukan presentasi, berdiskusi kelompok, dan melakukan tugas secara bersama-sama. Nah, dari pemaparan tadi, kita sudah mendapatkan sedikit banyak tentang pengertian dan ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, keragaman peserta didik di dalam kelas akan disampaikan oleh rekan saya, Apria Yohasia. Halo semuanya, perkenalkan saya Apria Yohasia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Anggri Saputra. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap peserta didik itu berbeda, baik dari latar belakang peserta didik, karakteristik peserta didik, dan gaya belajar peserta didik itu pasti berbeda. Nah, untuk lebih mudah memetakannya, menurut Tomlinson terdapat 3 cara memetakannya. Yang pertama yaitu berdasarkan kesiapan belajar, yang kedua berdasarkan minat peserta didik, yang ketiga berdasarkan profil belajar siswa. Nah, kita akan kupas satu persatu nih. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai kesiapan belajar. Sebagai seorang guru, kita dapat membagi siswa dalam 3 kelompok. Nah, kita ambil saja contohnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membuat karangan dalam bentuk narasi. Nah, kelompok peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan keterampilan menulis dan kosakata yang dimiliki. Nah, kelompok pertama itu terdiri dari peserta didik yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur kalimat yang baik dan kosakata yang dimiliki cukup kaya.
Nah, untuk kelompok yang kedua itu terdiri dari peserta didik yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik, namun memiliki kosakata yang terbatas. Nah, untuk kelompok yang ketiga itu terdiri dari peserta didik yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur kalimat yang kurang baik dan memiliki kosakata yang terbatas. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai kesiapan belajar. Selanjutnya mengenai minat peserta didik yang akan dibahas oleh saudari Aulia Rahmatika. Kepada Aulia disilahkan. Hai semuanya, saya Aulia Rahmatika akan melanjutkan. Pemetaan kedua adalah berdasarkan minat belajar peserta didik. Kita langsung ke contohnya saja. Pada sebuah mata pelajaran, guru ingin siswa memiliki kemampuan untuk menulis teks prosedur. Untuk itu, guru terlebih dahulu melihat catatan minat siswa di kelasnya. Adapun temuan guru tersebut adalah ada 8 orang minat kegiatan olahraga. 6 orang suka hal-hal berhubungan dengan sains, 7 orang minat pada prakarya, dan 2 lainnya minat memasak. Nah, berdasarkan catatan minat ini, guru menegaskan siswa untuk membuat teks prosedur berdasarkan minat mereka masing-masing. Yang artinya, mereka bebas memilih untuk membuat teks prosedur tentang apa. Begitulah kira-kira pemetaan siswa berdasarkan minat peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ainun Julianisa Batubara. Halo, saya Ainun Julianisa Batubara akan menyambung penjelasan sebelumnya. Terakhir, pemetaan siswa bisa menggunakan cara yang satu ini loh, yaitu berdasarkan profil belajar siswa. Biar lebih jelas, langsung ke contoh aja ya. Pada mata pelajaran IPA, Pak Budi membuat tujuan pembelajaran agar murid mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Terlebih dahulu, Pak Budi mengidentifikasi bahwa siswanya adalah pembelajar visual, auditori, dan kinestetik. Oleh karena itu, Pak Budi menyiapkan media pembelajaran dalam 3 bentuk, yakni gambar untuk siswa dengan tipe visual, video untuk siswa tipe auditori, dan sudut belajar untuk tipe siswa yang kinestetik. Selanjutnya, Pak Budi memberikan tugas kepada siswa untuk mendemonstrasikan habitat makhluk hidup dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, atau role play. Jadi singkatnya, pemetaan siswa melalui profil belajar peserta didik berkaitan erat dengan modalitas belajar siswa ya. Barangkali itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.